Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tentu umat Islam sudah tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman yang memuat hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, membaca Al-Quran memiliki adab atau tata caranya agar kita mendapatkan kebaikan. Al-Quran juga merupakan sarana paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yakni seutama-utama ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu, lakukanlah adab membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu apa sajakah adab-adab membaca Al-Quran itu? Mari simak video ini sampai selesai. Bersungguh-sungguh dalam merenungkan dan memikirkan ketika membaca Al-Quran. Hal yang paling utama saat membaca Al-Quran adalah bersungguh-sungguh dalam merenungkan dan memikirkan ketika membacanya. Kita tidak diperbolehkan membaca sambil bercengkerama, berbicara dengan orang lain, melainkan kita harus tetap fokus saat membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Sad ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Imam Al-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab penuh berkah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya direnungi makna dan dipahami isinya. Al-Quran menjadi hujah dan landasan dalam syariat Islam. Imam Al-Suyuti di dalam kitab Asrar Tartib Al-Quran menjelaskan bahwa seorang tak akan mampu memahami isi Al-Quran kecuali dengan mengetahui arti dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Imam Al-Suyuti menambahkan, dianjurkan membaca Al-Quran sekaligus meresapi makna dan memahami maksudnya. Dengan cara itulah hati orang yang membacanya menjadi sejuk. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi orang yang memahami dan mendalaminya. Karena itu, setiap umat Islam mesti menyadari pentingnya belajar Al-Quran supaya hidupnya penuh dengan keberkahan dan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Memelihara hukum tajwid, idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi, idgham muthamatilain, idgham mutajanisain, qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan hukum bacaan mat. Hukum tajwid meliputi bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf, menempati kaidahnya, memanjangkan yang semestinya dibaca panjang dan memendekkan yang semestinya dibaca pendek, mendengungkan bacaan yang seharusnya mendengung maupun menebalkan huruf yang dibaca tebal. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW yang artinya, sungguh Al-Quran ini turun dengan duka cita. Maka apabila kalian membacanya, menangislah. Jika kalian tidak menangis, buatlah seolah-olah menangis dan iramakanlah Al-Quran itu. Barang siapa tidak mengiramakan, maka ia tidak termasuk golongan kami. Mengiramakan berarti kita menunjukkan kesedihan dan menampakkan kekhusyukan, serta memperhatikan tajwidnya dengan baik dan benar.
Berwudu sebelum membaca Al-Quran. Wudu merupakan salah satu cara menyucikan anggota tubuh menggunakan air. Karena Al-Quran adalah kitab yang suci, maka kita harus mensucikan diri dengan berwudu. Hukum berwudu sebelum membaca Al-Quran adalah wajib menurut pendapat para ulama 4 mazhab. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 77-79, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfudz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Allah bersumpah bahwa sebenarnya Al-Quran yang berisi tuntunannya ini adalah bacaan yang sangat mulia. Wahyu Allah ini tertulis pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfudz yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Sungguh Al-Quran diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Membersihkan mulut. Ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan bersih seperti halnya menjaga kebersihan mulut. Hal ini dikarenakan mulut sebagai tempat makharijul huruf atau tempatnya keluar huruf dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mulut-mulut kamu merupakan jalan membaca Al-Quran, maka bersihkanlah dengan siwak atau sikat gigi. Berpakaian yang bersih. Ketika membaca Al-Quran dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita mengenakan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Bertemu dengan manusia lain saja memakai pakaian yang bersih, apalagi memegang dan membaca kitab suci Al-Quran. Maka dari itu, saat membaca kitab suci Al-Quran harus berpakaian yang bersih dan suci. Duduk di tempat yang layak dan menghadap ke kiblat. Tempat yang layak yaitu tempat yang bersih atau tempat yang tidak kotor maupun tidak jorok. Kiblat adalah arah yang dituju umat Islam dalam sebagian konteks ibadah, termasuk dalam sholat. Dalam membaca Al-Quran juga dianjurkan untuk menghadap ke kiblat karena kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah ini menuju kepada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, yang menurut umat Islam adalah bangunan suci yang dibangun oleh dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Berniat lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang kita lakukan sebagai umat muslim memerlukan niat yang menjadi ruh serta penentu apakah ibadah itu murni sebagai penghambaan ataukah ada kepentingan tersendiri di baliknya. Begitupun dalam membaca Al-Quran, kita harus memiliki niat. Niat tersebut adalah niat lillahi ta'ala atau niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat membaca Al-Quran karena untuk beribadah kepada Allah, maka dalam setiap bacaan Al-Quran yang kita lantunkan akan memperoleh banyak keberkahan, kebaikan, dan syafaat atau pertolongan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu tidak lain bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Membaca diawali dengan ta'awud dan membaca basmalah, kecuali Al-Quran surat At-Taubah. Membaca Al-Quran hendaknya diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Ta'awud adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Lafal ta'awud adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah merupakan kalimat pembuka serta memiliki arti dalam penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalimat ini sebagai bentuk penyerahan diri kita. Al-Quran surat At-Taubah hanya satu-satunya surat yang tanpa diawali dengan basmalah. Alasannya yakni berdasarkan kesepakatan para sahabat yang menerima periwayatan dari Nabi tidak mencantumkan basmalah pada surat At-Taubah. Selain itu Rasulullah SAW juga menerima surat tersebut dari malaikat Jibril tanpa disertai basmalah. Tadi beberapa adab yang dapat kita lakukan saat membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel ini. Nun wal qalam yasrun fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi